Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Fitriani Ramadan dari kelas 1C Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat kepada Bude Bibik selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman yang menonton video ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang perbedaan antara hadis riwayah dan hadis dirayah. Secara umum, para ulama hadis membagi ilmu hadis menjadi dua, yaitu hadis riwayah dan hadis dirayah. Sebelum kita membahas hadis riwayah dan hadis dirayah, apa itu ilmu hadis? Apaan? Ilmu hadis adalah al-qawaid al-mu'arrifah bihalli rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui perawi dan yang diriwayatkan oleh para perawi. Siapa itu perawi? Perawi ialah orang-orang yang membawa hadis atau riwayat dari Nabi, terdapat pada sanad, yaitu mata rantai hadis. Dan adapun rawi ialah perkataan Nabi. Perkataan Nabi terdapat pada matan, yaitu isi berita yang diriwayatkan. Selanjutnya saya akan membahas pembagian ilmu hadis. Tadi ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, yaitu hadis riwayah dan hadis dirayah. Hadis riwayah yaitu hadisnya, hadis atau ilmu yang mempelajari segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatan dari Nabi, baik persetujuan atau sifat-sifat dan lain-lainnya, batasan-batasan dari Nabi, dan juga ketelitian segala redaksi dari periwayatan tersebut. Pembagian ilmu hadis yang kedua yaitu hadis dirayah. Hadis dirayah ini adalah ilmu hadisnya atau ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, macam-macam periwayatan, syarat-syarat periwayatan, hukum-hukum periwayatan, kemudian keadaan perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan perawi tersebut, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, teman-teman, dari definisi tersebut kita dapat mengambil 7 pembahasan ilmu hadis dirayah. Yang pertama, hakikat periwayatan. Hakikat periwayatan merupakan riwayatan atau kegiatan pemindahan berita, di mana jika si A membawa berita, maka berita yang akan disandarkan kepada si A karena si A yang membawa beritanya. Yang kedua yaitu syarat-syarat periwayatan. Syarat-syarat periwayatan merupakan cara atau metode penerimaan periwayatan. Banyak caranya, seperti qiraat, ijazah, kitabah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu macam-macam periwayatan. Macam-macam periwayatan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada muntasil dan munqati. Kalau muntasil itu riwayat bersambung, di mana biasanya terdapat pada hadis sahih, sedangkan munqati itu riwayatnya terputus, biasanya terdapat pada hadis dhaif. Selanjutnya, hukum-hukum periwayatan. Hukum-hukum periwayatan juga terbagi menjadi dua, yaitu al-qabul dan ar-rad. Al-qabul itu diterima, hadisnya tidak ada kejanggalan, tidak ada kecacatan. Sebaliknya ar-rad itu ditolak karena hadisnya itu ada kecacatan dan juga ada kejanggalan dan lain sebagainya. Kemudian keadaan perawi dan syarat-syarat perawi. Nah, di mana keadaan perawi dan syarat-syarat perawi itu seperti biografi dan sifatnya. Biografi ini kita bisa mencari biodata atau daftar riwayat hidup, seperti kapan lahirnya, di mana lahirnya, dan di generasi apa, seperti itu. Sedangkan kalau sifatnya itu seperti mana keadilannya, apakah daya hafalannya baik. Nah, itu bisa dijadikan sebagai mendefinisikan hadis. Selanjutnya, macam-macam periwayatan, seperti penulisan dalam bentuk pembukuan, dan yang terakhir hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, seperti istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli untuk penelitiannya. Contohnya sunnah,
khabar, hadis, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang hadis riwayat dan hadis diroyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.